Halo adik-adik, apa kabar? Bagaimana belajarnya di rumah kali ini? Apa sudah dapat referensi-referensi pembelajaran untuk di rumah? Nah, kali ini Kakak Imron kembali hadir menjumpai adik-adik dalam program Belajar di Rumah. Nah, seperti yang kita ketahui beberapa episode kemarin kita sudah belajar berbagai mata pelajaran dari SMK, mulai dari bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, dan juga pembelajaran-pembelajaran lain buat adik-adik di rumah sebagai referensi belajar. Nah, kali ini Kakak Imron sudah berada di SMK BLK Bandar Lampung untuk adik-adik kelas SMK yang ingin belajar seperti apa sih pembelajaran di rumah dari SMK BLK Bandar Lampung kali ini. Nah, Kakak Imron sudah bersama dengan salah satu guru di SMK BLK Bandar Lampung, namanya Bapak Haryadi Sanjaya, Sarjana Komputer. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Haryadi, aku mau tanya-tanya dulu dong seputar tentang SMK BLK Bandar Lampung kali ini. Iya. Ini kan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Iya. Nah, jurusannya apa saja sih yang ada di SMK BLK ini? Kalau di SMK BLK sendiri kita ada 5 jurusan ya. 5 jurusan. Yang pertama jurusan teknik listrik. Setelah itu otomotif terdiri dari teknik kendaraan ringan, yaitu mobil, teknik kendaraan sepeda motor atau TKR, dan jurusan komputer di sini ada 2, yaitu teknik komputer jaringan dan multimedia. Wow, jadi banyak banget jurusannya apa aja ya di SMK BLK. Nah, kali ini kita akan memberikan materi pembelajaran buat adik-adik di rumah dalam belajar di rumah. Apa nih materi yang akan diberikan kita Materi yang hari ini? kebetulan yang saya ampu adalah materi simulasi digital. Simulasi digital. Nah, adik-adik seperti apa pembelajaran simulasi digital yang akan dijelaskan oleh Pak Haryadi? Nah, ikutin kita, nanti kita akan jelasin seperti apa materinya. Dan selamat menyaksikan, ini dia materi simulasi digital. Kita ke atas. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi simulasi digital yang kompetensi dasarnya yaitu 3.12 merancang dokumen tahap praproduksi. Yang pertama yang saya jelaskan sedikit praproduksi itu apa, yaitu langkah perencanaan. Secara umum yaitu langkah persiapan sebelum melakukan proses produksi. Pada dasarnya tujuan praproduksi yaitu mempersiapkan semua sesuatu agar produksi bisa berjalan dengan lancar. Tahap berikutnya yaitu perencanaan praproduksi video. Ide cerita, sasaran dan tujuan, pokok materi, sinopsis, naskah, storyboard, dan pencahayaan sederhana. Yang pertama saya jelaskan tentang ide dan gagasan. Adalah rancangan yang tersusun di pikiran atau cita-cita, gagasan yang menyebabkan timbulnya konsep, yang merupakan dasar bagi segala macam pengetahuan, baik sains maupun filsafat. Ide adalah pemikiran suatu komposisi yang berpotensi atau benar-benar ada dalam pikiran sebagai produk dari aktivitas mental. Sasaran dan tujuan. Tentukan sasaran dari video yang akan dibuat oleh kalian nanti. Apakah itu akan untuk ditonton untuk siswa-siswa SMK, ataukah untuk anak-anak, ataukah untuk masyarakat umum. Dan juga selanjutnya adalah tujuannya. Tujuannya apakah kita untuk metode pembelajaran, ataukah untuk tugas sekolah, ataukah untuk komersil, atau diperjualbelikan. Pokok materi, yaitu video yang kita buat memiliki pokok materi berupa pesan yang ingin disampaikan. Apakah itu untuk siswa-siswa SMK, misalnya contohnya bahaya dari merokok itu apa, ataukah itu pentingnya sungguh-sungguh dalam belajar untuk menggapai cita-cita di masa depan. Sinopsis. Sinopsis adalah setiap peristiwa atau rekaan yang dikisahkan dalam bentuk cerita yang dapat disimpulkan ke dalam bentuk ringkasan yang padat dan jelas. Naskah. Naskah adalah suatu teks yang berisi aturan atau alur cerita dalam suatu dialog penulisan sebuah naskah berdasarkan ketentuan aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati. Next. Berikutnya storyboard adalah serangkaian sketsa yang dibuat untuk bentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan dari alur cerita. Elemen-elemen yang disusunkan untuk menjadikan panduan dalam proses perekaman video. Yang terakhir yaitu pencahayaan sederhana. Hal yang perlu diperhatikan dalam suatu video adalah pencahayaan. Pada pencahayaan kali ini dibutuhkan sesederhana mungkin. Yaitu contohnya misalnya untuk pembuatan video kita bisa menyiapkan 3 buah lampu di depan dan di kanan kiri untuk membuat supaya tampilan kita lebih jernih lagi atau lebih bagus. Ya itu saja dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, adik-adik bagaimana masih semangat belajarnya di rumah? Semoga semakin semangat setelah melihat penjelasan materi yang baru saya jelasin oleh Pak Haryadi tentang praproduksi dalam pembelajaran materi di SMK BLK Bandar Lampung. Pak Haryadi, terima kasih ya sudah menjelaskan buat adik di rumah, sudah memberikan referensi pembelajaran tentang bagaimana cara pembuatan video dalam materi praproduksi ini. Nah, adik-adik tetap saksikan terus program belajar di rumah hanya di Radar TV karena kita nanti akan muncul kembali dengan episode-episode yang lebih menarik dalam memberikan materi referensi adik-adik belajar di rumah. Untuk itu saksikan terus program belajar di rumah hanya di Radar TV dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.